rambutna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Berlatar di Spanyol, cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang pria yang terdiri dari si anak yang bernama Ian dan ayahnya yang bernama Vicente, di mana mereka sedang melakukan aksi tak terpuji dengan melakukan pencurian miras pada sebuah minimarket. Yang di sini kita dapat melihat kemampuan Ian yang memiliki kekuatan khusus untuk menciptakan ilusi dalam pikiran orang lain, yang memungkinkannya untuk mengelabui, mengendalikan, atau bahkan membaca pikiran mereka, sehingga Vicente dapat dengan mudah keluar dari tempat itu tanpa sedikit pun dicurigai. Namun karena seorang wanita membisikkan sesuatu ke telinganya, ia pun kehilangan konsentrasi yang mengakibatkan si penjaga menyadari barangnya telah hilang. Pero qué cojones. Tepat saat si penjaga akan mengayunkan palunya, muncullah Ian yang menghentikan aksinya dengan memanipulasi pikiran si penjaga seolah ia ditembak menggunakan pistol, sehingga... No te acerques. Ni un paso más. Ian. Me han disparado. No tiene nada, señora. No le han dado. Tranquila. Me han robado. La furgoneta. Hijo, haz lo que sea que tengas que hacer, pero que no la fiche. Untuk menghindari kejaran pihak berwajib, Ian pun kembali memanipulasi pikiran Pak Polisi seolah mobilnya menjadi mobil balap yang dapat melaju dengan cepat. Yang karena dianggap berlebihan, Vicente pun menegur Ian agar jangan menggunakan kemampuannya secara berlebihan, karena hal itu akan mengundang perhatian. Di mana rupanya teguran itu membuat Ian mengeluarkan unek-uneknya, karena dengan kemampuannya ia bisa saja merampok bank atau melakukan kejahatan dengan skala yang lebih besar. Dar un golpe grande y allí. ¿Se va a creer que llevo un cheque? Los bancos son la Champions League y nosotros jugamos, hombre, nos iban a localizar antes de que te gastas. Di sini rupanya Vicente sengaja melakukan kejahatan kecil karena tak ingin menarik perhatian seseorang yang akan kita ketahui nanti, di mana hal itu ia lakukan untuk melindungi Ian dari serangkaian percobaan untuk meneliti kemampuannya. Namun bukannya menurut, Ian justru berambisi untuk membuktikan sampai sejauh mana kemampuannya, yaitu dengan memanipulasi pikiran Pak Polisi seolah ia menembus hujan batu es hingga membuat mobilnya hilang kendali dan berhenti tepat di pom bensin. Te van a hacer cientos de pruebas y no te van a pedir permiso. Si queremos vivir tranquilos, hay que respetarlo. Un momento. ¿Lleno, jefe? Kejadian itu rupanya terekam CCTV dan sampai ke tangan seorang wanita bernama Adriana, di mana ia adalah orang yang selama ini mencari perseptor, yaitu sebutan untuk orang yang mampu melakukan manipulasi pikiran seperti Ian. Dan inilah awareness. Untuk menghindari perhatian publik, Vicente dan Ian pun menjalani kehidupan dengan menyendiri di sebuah kapal terbengkalai yang jauh dari pemukiman. Yang kala itu Vicente merayakan ulang tahun Ian yang menginjak usia 18 tahun dengan menghadiahkan foto ibunya yang meninggal sejak Ian masih kecil, di mana Ian lebih memilih latihan Wing Chun kemudian menyelinap pergi untuk merayakan ulang tahunnya di time zone. Di sisi lain, Pak Polisi yang sedang ngopi di warung langganannya pun nampak menceritakan fenomena aneh yang dialaminya pada seorang barista di sana. Yang karena heran dengan hilangnya berbagai bukti rekaman kejadian tersebut, ia pun tanpa sengaja mengumpat Vicente dan juga Ian, di mana secara kebetulan seorang pria perseptor mendengar pembicaraan mereka sehingga...
Singkat cerita, Adriana dan pasukannya yang dikenal sebagai The Agency pun menemukan lokasi persembunyian Ian dan Vicente, di mana Vicente yang nyaris saja kehilangan nyawanya pun terselamatkan oleh anak buah Adriana yang berhasil melacak lokasi keberadaan Ian. Y créanme, ¿dónde está el chico? Es conmigo, Adrián. Lo tenemos, a 3 kilómetros. Si pria perseptor sendiri tiba lebih dulu di lokasi Ian dan bertemu dengan pasukan Adriana yang baru saja tiba di sana, di mana dengan kemampuan yang sama dengan Ian, ia melumpuhkan mereka satu persatu dengan kekuatan dari pikirannya. Yang ketika pria misterius itu lengah, pasukan Adriana pun berhasil memasangkan helm besi yang dapat menghentikan ilusi yang diciptakan oleh para perseptor. Selain dapat memanipulasi pikiran, rupanya keahlian bela diri si pria perseptor juga termasuk di atas rata-rata, di mana ia dapat dengan mudah mengalahkan beberapa orang meskipun dalam keadaan gelap dan tidak bisa melihat di mana posisi musuhnya. Sementara Ian yang hanya ngajentul kaku karena melihat ada orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan dirinya pun ditangkap tanpa perlawanan dan dipertemukan dengan Adriana, yang di situ ia juga dikenakan helm besi dan diambil sampel darahnya untuk diteliti lebih lanjut. ¡Papá! Enviando muestras para análisis. Beberapa saat kemudian, Ian terbangun di fasilitas agensi dan Adriana menceritakan sejarah mereka. Agensi adalah organisasi yang berperang melawan The Awareness, kelompok yang dibentuk oleh orang-orang dengan kemampuan yang sama dengan Ian, di mana mereka telah mengendalikan politik global dan membantu penguasa untuk memanipulasi rakyat, sehingga tidak peduli partai politik mana yang menang, negara ini akan tetap sama meskipun dipimpin oleh sosok yang berbeda. Creer a los demás lo que quieres, forzarles a hacerlo en contra de su voluntad. Estamos en guerra, chico. Una organización de gente con controlado las esferas de poder de manera manipulando las mentes y las decisiones. Al final seguirán el camino trazado por ellos. Si sigues vivo es porque hemos llegado hasta aquí. ¿Quién era? Un perceptor. Adriana juga menjelaskan bahwa perseptor menginginkan Ian untuk bergabung dengannya karena formula dalam darahnya merupakan satu-satunya sampel yang dibuat oleh Dr. Kominsky. Yang karena Kominsky tidak membagikan komposisi formula tersebut, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara mengambil sampel darah seseorang yang memiliki formula tersebut. Di mana Adriana percaya Ian adalah satu-satunya orang yang mampu menghentikan perseptor dengan kemampuannya. Ditambah lagi formula dalam darah Ian dipercaya mampu menciptakan sekaligus meniadakan kekuatan memanipulasi pikiran tersebut. Sehingga untuk membuktikannya, Adriana pun mengajari Ian cara menciptakan ilusi pada manusia yang dianggap mustahil oleh Ian. Namun setelah dipicu dengan emosi yang kuat, Ian pun berhasil menciptakan ilusi sebagaimana yang Adriana minta. Un gran catalizador de los poderes. Cuanto más intensa sea, más localiza una emoción fuerte. Seguro que no has tenido una infancia fácil. Pero Vicente ha conseguido mantenerte sin amigos. Sin una madre. Ahora quiero irme a casa y que el sujeto ni siquiera sabrá que no es real. Se acabó la suscripción gratuita. Dari pembicaraan antara Adriana dengan atasannya, maka dapat kita ketahui bahwa hasil sampel darah Ian tidak menunjukkan adanya komposisi dari formula, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Ian dalam membuat ilusi diwarisi dari orang tuanya yang memiliki formula dalam darahnya, yang hal itu menjadikannya unik karena terlahir dengan bakat yang alami. His potential is astonishing. There is no trace of the formula in his blood. This is sterile. Exactly. That's what makes Ian so unique. He may be the first naturally born Get perceiver. rid of him before he becomes a liability. Ian could be our only defense against the moon. I think Ian could manifest the third power. Watch yourself, Doctor. You know how that ended. Ketika menemui Vicente, di sini Adriana menambahkan bahwa kemampuan Ian tak hanya membuat ilusi, namun juga bisa memasuki pikiran orang. Di mana Ian yang penasaran dengan ibunya pun mencoba memasuki pikiran Vicente dan Entra en sus recuerdos. Ver lo que esconden esos recuerdos y navegar. caso, lo único que quieren es experimentar contigo. Entra y averigua quién es esta mujer. Por favor, te lo pido.
Keep working. Vicente sendiri ternyata salah satu petugas agensi yang menculiknya dari laboratorium penelitian, di mana Ian baru mengetahui fakta yang sebenarnya setelah 17 tahun hidup bersama Vicente dan mengetahui bahwa ia bukanlah ayah kandungnya. ¿Qué mierdas ha sido eso? Él se lo llevó. Ese bebé era yo. Él no es mi padre. Él huyó contigo. Pero tu madre podría seguir viva. Secara tak terduga, seorang wanita bernama Esther membantu Ian untuk lari dari fasilitas agensi, yang dengan kemampuan bela dirinya, ia mampu melumpuhkan para penjaga dalam waktu yang singkat. Tak hanya itu, mereka juga berhasil membawa Vicente dari fasilitas tersebut. Sementara itu, seorang ilmuwan masuk ke dalam fasilitas agensi dan menghabisi semua penjaga, di mana rupanya ia adalah perseptor yang melakukan penyamaran untuk mendapatkan Ian dari tangan agensi. ¿Qué hace aquí, doctor? Disparen a matar. Orden. Beralih ke Ian yang kesulitan mengendalikan mobilnya setelah menerobos ranjau, di mana ia terus memacu kendaraannya hingga akhirnya terguling keluar jalur. Yang tak lama perseptor pun muncul, namun tidak dapat menemukan ketiganya karena Ian memanipulasi lingkungan sekitar sehingga ia tak terlihat. Esok harinya di hotel, Ian yang menemukan Vicente tepar karena hammer pun menggunakan kesempatan itu untuk melihat kembali ke dalam pikirannya, di mana Ian melihat Vicente bersama Adriana membicarakan tentang seseorang yang mereka sebut sebagai bos besar, dan mendapatkan petunjuk sebuah alamat di Warsawa, serta melihat seorang pria berpakaian hitam dengan 3 jari tangannya terpotong, yang karena penasaran dengan alamat tersebut, Ian pun bermaksud untuk pergi ke sana guna mencari tahu keberadaan ibunya, sehingga Ian yang tak memiliki cukup uang pun memutuskan untuk merampok bank dengan menggunakan cek palsu dan sedikit kemampuan ilusinya, yang ketika Ian berhasil mendapatkan uangnya, tiba-tiba ¡Seguridad, coged al chico! Ha sido una... aksi perampokan itu pun menarik perhatian agensi yang mulai melacak nomor seri uang tersebut. Sementara si perseptor langsung mendatangi Ian di kamar motelnya, yang meskipun ia memanipulasi kamarnya agar terlihat kosong, namun perseptor yang lebih berpengalaman pun mengetahui kelemahan ilusi dengan memanfaatkan sebuah kaca yang berada di sana. Sehingga Ian yang ketahuan pun mau tidak mau harus melakukan perlawanan, yang sayangnya ia dengan mudah dapat dikalahkan dan dimasuki pikirannya. Sehingga perseptor yang sudah mengetahui kemana tujuan mereka pun meninggalkan Ian terbaring lemas begitu saja. Nos veremos pronto. Setelah Ian tersadar, Vicente yang mengetahui aksi perampokan yang dilakukan Ian pun memberikan 2 pilihan kepadanya, yaitu terus mencari tahu keberadaan yang berujung pada penyesalan atau memulai hidup baru bersama Vicente, di mana Ian yang sudah tidak mempercayai Vicente pun memutuskan untuk tetap kekeh mencari keberadaan ibunya yang entah berada di mana. ¿Cómo cojones voy a fiarme de ti? ¡Me secuestraste! Separarte del mundo fue la... ¡Que no eres mi padre! Tienes razón. O seguir por este camino en el que estás, que te va. O venirte conmigo. Otra vez. Tú y yo. Singkat cerita, Ian dan Esther pun tiba di Warsawa, tepatnya di sebuah laboratorium di mana ia dilahirkan. Yang di situ ia menemukan ruangan tersembunyi yang berisi jurnal tentang ibunya yang bernama Ursula Kominski, sehingga dapat dipastikan bahwa Ian adalah cucu dari Dr. Kominski. Se llama Úrsula. Eres el nieto de Kominski. Tak lama muncullah perseptor yang meyakinkan Ian bahwa dirinya berada di pihak yang sama, di mana Ian yang belum mempercayainya pun memanipulasi si perseptor dengan mengeluarkan jurus membelah diri. Namun karena minimnya latihan dan pengalaman, perseptor pun dapat menemukan Ian yang asli dengan mudah. Si quisiera matarte lo haría ahora mismo. Baja. Y ya sé que has estado buscando a tus padres. No me creo ni una sola palabra.
Dari pengakuan Perceptor, tepatnya pada tahun 1950-an, ia dan Ursula sempat menjalin hubungan dan menjadi sukarelawan mengikuti sebuah program rahasia, di mana dalam program tersebut, tubuh mereka disuntikan formula yang memungkinkan untuk bisa menciptakan ilusi dan membaca pikiran orang lain, yang alhasil mereka pun dijadikan mata-mata agensi pemerintah yang sempurna untuk mengendalikan musuh selama Perang Dingin. Namun ketika perang berakhir, pemerintah memulai program yang disebut sebagai desinfeksi, yaitu sebuah program untuk memusnahkan semua orang yang memiliki kemampuan manipulasi ilusi, di mana pemerintah kesulitan menghabisi satu orang yang dikenal dengan nama The Mule, yang dipercaya memiliki 3 kemampuan, yaitu memanipulasi ilusi, melihat ingatan, dan bisa menghabisi musuh dengan tanpa menyentuhnya, sehingga pihak agensi ingin menggunakan Ian untuk mengalahkan The Mule karena kekuatan Ian yang didapatkannya dari lahir akan jauh lebih kuat karena tidak ada campur tangan rekayasa genetik dalam pembuatannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ian merupakan anak dari Perceptor yang melakukan enak-enak dengan Ursula. Dan untuk lebih meyakinkan Ian, Perceptor pun meminta agar Ian mengunjungi rumahnya di Madrid agar dapat bertemu dengan ibunya. Dan di waktu yang sama, pasukan dari agensi muncul untuk menyergap mereka, di mana Esther segera membawa Ian pergi sementara si Perceptor menghadapi pasukan agensi yang mengepungnya. Meskipun memiliki kemampuan di atas rata-rata, namun karena kalah jumlah yang terpaut cukup jauh, Perceptor pun akhirnya dapat dilumpuhkan dan kembali dipakaikan helm besi di kepalanya. Sementara Esther kembali unjuk kebolehannya dengan menghajar beberapa orang pasukan yang berusaha untuk menangkapnya, di mana Esther lagi-lagi dengan mudah mengalahkan beberapa orang dan berhasil meloloskan diri dari tempat tersebut. Malang bagi Perceptor yang disiksa dengan sengatan listrik untuk mendapatkan formula dari dalam tubuhnya, di mana usaha Adriana menjadi sia-sia ketika diketahui bahwa formula yang mereka dapatkan sangat encer, hingga mustahil untuk dapat disatukan kembali, sehingga Adriana menemui atasannya dan menyatakan bahwa dirinya menyerah untuk menemukan komposisi dari formula tersebut. Doctora, la fórmula, que es imposible sintetizarla. Perceptor sendiri berhasil lolos dengan mengelabui operator dengan cara berpura-pura kehausan dan minta diberikan minum, di mana sang operator yang tak tega dengannya pun memberikan segelas air dengan cara membor helm yang dikenakan oleh Perceptor, yang tanpa mereka semua sadari, dengan memanfaatkan celah sekecil itu, Perceptor mengendalikan tangan si operator hingga membuat robot yang dipersenjatai dengan senjata berat pun memuntahkan pelurunya ke segala arah, dan dapat kita simpulkan bahwa Perceptor ini sebenarnya adalah The Mule yang mampu melakukan telekinesis dengan pikirannya. Kembali ke Ian dan Esther yang sudah tiba di Madrid di kediaman Perceptor, yang di situ Ian melihat ibunya dalam kondisi memprihatinkan dan tak percaya dengan apa yang dialami oleh ibunya, di mana Perceptor yang sudah tiba di sana pun menyarankan Ian agar memasuki pikiran ibunya. Dan dari sinilah akhirnya kita dapat mengetahui bahwa Perceptor memanfaatkan Ian agar memasuki pikiran ibunya untuk mendapatkan komposisi formula yang diingat oleh Ursula, di mana Ian yang sadar dengan niat buruk Perceptor pun melihat pengorbanan ibunya yang habis-habisan menghalangi Perceptor untuk masuk lebih jauh ke dalam pikirannya. Di sisi lain, Adriana dan pasukan pun tiba untuk menangkap mereka, yang karena Ian mengira agensilah yang menyebabkan ibunya menderita pun mengeluarkan kekuatan tahap 3-nya untuk menghabisi pasukan agensi yang mengepungnya.
Adriana sendiri pun tak luput dari kemampuan Ian, di mana ia dan pasukannya dikendalikan oleh Ian untuk melakukan bunuh diri dengan senjata mereka masing-masing. Namun karena aksi tersebut sempat dihentikan oleh Vicente, Perceptor pun mengontrol Vicente untuk mengambil sebuah pistol dan... Sontak hal itu pun membuat Ian melepaskan Adriana dan segera menghampiri Vicente. Dan setelah melihat ingatan dari Vicente, terungkaplah bahwa sesungguhnya ibunya lah yang meminta Vicente membawa Ian ke tempat yang aman. Tienes que llevarte. Pero mi niño se merece un futuro. Perdóname. Perceptor sendiri melarikan diri sambil menyandera Esther, di mana pengejaran itu berakhir pada sebuah pameran yang dihadiri oleh banyak orang. Yang di situ Ian mengeluarkan kemampuannya untuk membuat semua orang tertidur agar tidak terluka. Quieto. Melihat itu, Perceptor justru memanfaatkan beberapa orang untuk dikendalikan dan menyerang Ian, yang karena belum menguasai kekuatannya dengan sepenuhnya, ia pun harus kewalahan saat menghadapi semua lawan-lawannya. Yang ketika Ian hampir sowan dengan malaikat maut, muncullah Adriana yang datang untuk menyelamatkannya, sehingga Perceptor yang tetap kekeh mendapatkan formula dari Ian pun mengancam akan menghabisi Esther jika Ian tidak bersedia memberitahukan komposisinya. Ella no tiene nada que ver. ¡No la escuches! Se ha metido un loop en la cabeza. Yo no la veo. Nadie más. Adriana yang datang mendekat pun menjelaskan bahwa Esther hanyalah sebuah sosok yang ditanamkan Perceptor ke dalam pikirannya, sehingga bisa dikatakan bahwa Esther yang selama ini memiliki kemampuan luar biasa sebenarnya adalah diri Ian itu sendiri, sehingga Ian yang menyadarinya pun kini tak ragu lagi untuk melepaskan tembakan tepat ke arah Perceptor. Mira. No, no es real. No, no, no. Beberapa waktu kemudian ketika Ian bersama Adriana mengunjungi makam Vicente, ia diberikan sebuah penawaran untuk memberikan informasi komposisi formula dan bergabung dengan agensi, yang di situ Ian memilih untuk tidak berpihak kepada siapapun dan menjalani kehidupan seperti yang diajarkan oleh Vicente, di mana ia tetap menerima Esther sebagai pasangannya. Dan di akhir cerita, kita dapat melihat bahwa Adriana juga sesungguhnya adalah seorang Perceptor yang hal itu terbukti dengan dirinya yang berbicara dengan ilusi atasannya, di mana Ian yang baru menyadari hal tersebut pun berusaha untuk membaca pikirannya dan tamat. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.